Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat, baik nikmat iman, Islam maupun kesehatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Hilalia dengan NIM 21106030. Saya akan membahas tentang pentingnya distribusi dalam Islam sebagai bagian dari keadilan dan kesejahteraan umat. Saudara-saudaraku sekalian, pernahkah kita merenungkan apa sebenarnya makna distribusi dalam Islam? Distribusi dalam Islam bukanlah sekedar kegiatan menyalurkan barang atau harta dari satu tempat ke tempat lain. Lebih dari itu, ia adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan menghindari kesenjangan sosial yang begitu mencolok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Dari firman ini dengan jelas menggambarkan betapa pentingnya distribusi dalam Islam. Allah tidak menghendaki harta hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, namun harus mengalir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam Islam, distribusi ini dilakukan dengan cara yang adil seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat sebagai rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu, menjadikan salah satu pilar penting dalam sistem distribusi Islam. Infak dan sedekah meskipun tidak wajib, namun sangat dianjurkan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dan juga kemudian dengan wakaf sebagai amalan jariah yang pahalanya terus mengalir, juga memiliki peran besar dalam mendukung kesejahteraan umat. Selain itu, Islam juga melarang praktek monopoli dan penimbunan barang yang bisa merugikan banyak orang. Monopoli dan penimbunan barang adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, distribusi, dan pemerataan dalam Islam. Terdapat beberapa indikator hadis dan juga contoh konkretnya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita telaah beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi landasan penting dalam memahami distribusi dalam Islam. Yang pertama, larangan menimbun barang. Dari Ma'amar bin Abdullah Al-Adawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ihtakara ta'aman arba'ina lailatan faqad bari'a minallahi wa bari'allahu minhu." Yang artinya, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 malam, maka ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri dari dirinya. Hadis riwayat Ahmad Hakim dan Al-Baihaqi. Baiklah, saya akan menulis hadis tentang distribusi, yaitu larangan menimbun barang. Baiklah, berdasarkan hadis tentang larangan menimbun barang, sudah saya bacakan, sudah saya tuliskan sebelumnya. Hadis ini memberikan peringatan keras bagi mereka yang menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga,
Tindakan ini tidak hanya merugikan orang banyak, tetapi juga menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, distribusi barang yang baik adalah yang merata dan tidak menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Contohnya, seorang pedagang yang membeli banyak beras saat panen raya, lalu menyimpannya di gudang dan tidak menjualnya dalam waktu yang lama. Ketika harga beras mulai naik, ia baru menjualnya dengan harga yang tinggi. Nah, tindakan ini adalah contoh nyata dari penimbunan yang dilarang dalam Islam. Dan tentu saja ini merupakan salah satu distribusi kekayaan yang tidak adil dan sangat dilarang dalam Islam. Selanjutnya terdapat hadis mengenai ancaman bagi yang menimbun kebutuhan pokok. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ihtakaro alal muslimi nata'aman darabullahu bil iflasi wal ju'usi." Yang artinya, barang siapa yang menimbun makanan yang dibutuhkan kaum muslimin, maka Allah akan menimpakan kepadanya kerugian dan kebangkrutan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian saya akan menuliskan hadisnya. Baiklah, berdasarkan hadis yang sudah saya bacakan dan juga sudah saya tuliskan, hadis mengenai tentang ancaman bagi yang menimbun kebutuhan pokok. Hadis ini menunjukkan bahwa menimbun barang dengan tujuan menguasai pasar tidak hanya akan merugikan orang lain, tetapi juga bisa membawa kehancuran bagi pelakunya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya distribusi yang adil dan tidak merugikan masyarakat. Contohnya, seseorang pemilik toko bahan pokok mengetahui bahwa harga minyak goreng akan naik dalam waktu yang dekat. Ia kemudian membeli minyak goreng dalam jumlah banyak dan menyimpannya di gudang. Ketika harga minyak goreng benar-benar naik, ia baru menjualnya dengan harga yang tinggi. Tindakan ini juga termaksud dalam kategori penimbunan yang dilarang. Selanjutnya terdapat hadis distribusi mengenai tentang kejujuran dalam jual beli distribusi. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bai'an bil khiyari malam yatafaraka fa in sadaqa wa bayyana ya burika lahuma fi bai'ihim wa in kazaba wa katama muhikat barakatuh." Yang artinya, dua orang yang bertransaksi masih memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan terbuka, maka akan diberkahi dalam jual belinya. Namun jika mereka berdusta dan menyembunyikan cacat barang, maka keberkahan jual belinya akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya akan menuliskan hadisnya.
Berdasarkan hadis yang sudah saya bacakan dan sudah saya tuliskan, hadis mengenai tentang kejujuran dalam berdistribusi, yaitu jual beli barang. Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dalam bertransaksi ekonomi, termasuk dalam distribusi barang. Ketika seseorang menjual atau mendistribusikan barang dengan jujur, maka keberkahan akan hadir dalam usaha tersebut. Sebaliknya, jika ada kecurangan dalam distribusi, maka akan berdampak buruk bagi pelaku usaha itu sendiri. Contohnya, dalam bank syariah. Bank syariah harus transparan dan jujur dalam semua transaksi keuangan. Harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Misalnya, bank harus menjelaskan secara rinci mengenai akad atau skema pembayaran yang digunakan, serta risiko dan keuntungan yang terkait dengan produk tersebut. Selanjutnya terdapat hadis tentang keadilan dalam distribusi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuba'us saraif bi tijaratil balad." Artinya, janganlah orang kota menjualkan barang dagangan orang desa. Biarkanlah mereka berdagang sendiri. Hadis riwayat Muslim. Saya akan menuliskan hadisnya. Baiklah, mengenai hadis tentang keadilan dalam distribusi. Hadis ini menunjukkan bahwa distribusi dalam Islam harus dilakukan secara adil dan tidak boleh memonopoli pasar. Islam mendorong pemerataan ekonomi dan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berusaha tanpa adanya tekanan atau eksploitasi dari pihak lain. Contohnya seperti seseorang pengusaha kaya raya yang memiliki modal besar, lalu ia membeli hasil panen petani kecil dengan harga yang murah, lalu menjualnya kembali dengan harga tinggi di kota. Nah, hal ini membuat petani tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang layak, sementara masyarakat umum harus membayar lebih mahal. Nah, dalam Islam, praktek ini dilarang karena menciptakan ketidakadilan dalam distribusi dan ekonomi. Hadirin yang dirahmati Allah, dari pembahasan kita tadi, kita memahami bahwa Islam sangat menekankan keadilan dalam distribusi agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh umat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai seorang muslim agar prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus membiasakan diri untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Ini adalah bentuk nyata dari distribusi kekayaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga sarana untuk menolong mereka yang kurang mampu agar dapat hidup lebih layak. Infak, sedekah, meskipun keduanya hukumnya sunnah, memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan sosial. Dengan berbagi, kita membantu menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Selain itu, kita juga harus menghindari praktek monopoli dan penimbunan. Janganlah kita menjadi seseorang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak adil, seperti menimbun barang kebutuhan pokok untuk dijual dengan harga tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa menimbun barang
untuk merugikan orang lain adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Sebaliknya, kita harus menjadi bagian dari solusi, yaitu dengan berbisnis secara sehat dan jujur, serta tidak mengambil hak orang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah menerapkan kejujuran dalam setiap transaksi. Jika seorang pedagang, maka kita harus menjual barang dengan harga yang wajar dan memberikan informasi yang jujur kepada para pembeli. Dan jika kita seorang konsumen, maka kita harus berusaha membeli dan dari sumber yang adil dan tidak mendukung praktek eksploitasi. Kejujuran dalam berdagang bukan hanya mendatangkan keberkahan, tetapi juga menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Dan yang terakhir, kita harus membangun kesadaran sosial dalam ekonomi. Islam mengajarkan bahwa harta bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi sesama. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap kondisi masyarakat sekitar. Jika ada saudara kita yang kesulitan dalam berdagang atau berusaha, maka kita harus mendukungnya, baik dengan ilmu, tenaga, maupun modal. Jangan sampai kita hanya mencari keuntungan sendiri tanpa peduli dengan keadaan orang lain. Hadirin sekalian, inilah nilai-nilai yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jika kita ingin hidup dalam masyarakat yang sejahtera, maka kita harus mulai dari diri sendiri. Dengan menanamkan prinsip keadilan dalam distribusi, kita tidak hanya mengikuti ajaran Islam, tetapi juga ikut membangun sistem ekonomi yang lebih baik dan berkeadilan. Semoga kita semua bisa mengamalkan ajaran ini dan menjadi bagian dari umat yang memberikan manfaat bagi semua. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebaikan dalam penyampaian ini, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada kekurangan, itu murni dari kelalaian saya sebagai manusia. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu berbuat baik dan menjaga keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam bagian berikut ini kita akan mempelajari tata cara sholat jenazah, mulai dari niat, bacaan, hingga doa-doanya. Semoga bermanfaat. Sholat jenazah tidak memiliki ruku dan sujud, hanya terdiri dari takbir dan doa. Dilaksanakan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan di tengah tubuh jika jenazahnya perempuan. Berikut ini video tata cara sholat jenazah. Yang pertama, melafazkan niat. Dan jika jenazahnya laki-laki, maka niatnya usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Dan jika jenazahnya perempuan, maka niatnya usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya takbir pertama, mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya takbir kedua, Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir ketiga, Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membaca doa untuk jenazah. Jika jenazahnya laki-laki, maka doanya Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Dan jika jenazahnya perempuan, maka doanya Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa'fu anha. Kemudian di takbir yang keempat, Allahu Akbar. Lalu membaca doa untuk jenazah lagi. Bagi jenazah perempuan, maka doanya Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha wa firlana wa laha.
Dan untuk jenazah laki-laki maka doanya Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu wa lana wa lahu. Kemudian yang terakhir mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Demikian video tata cara sholat jenazah yang saya rangkum. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi yang mempelajari maupun yang melaksanakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.